Mitra bisnis dalam RUU Kesehatan yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR, hasil tembakau dalam hal ini rokok dikategorikan sebagai zat adiktif bersama dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol. Dengan begitu aturan produksi dan penjualannya akan jauh lebih ketat dari saat ini. Nah, apa komentar Anda mengenai memasukkan rokok menjadi zat adiktif setara narkotika dan minuman beralkohol? Silakan komentar Anda di 6339160 dan juga WhatsApp call bisa dihubungi di 0816 924 924. Iya, mau dijadikan termasuk zat adiktif atau bukan, yang jelas narkoba sama tembakau, rokok itu kan berbeda, rakyat sudah pada tahu. Dan ini kan yang penting nantinya kemungkinan ya cukai naik pajaknya. Mau dicari alasan apapun juga, intinya nanti cukai naik pajaknya. Kan seperti itu kalau rokok ya. Para pengusaha rokok udah pada tahu itu. Dan kita tahu sendiri bahwa narkoba sudah merajalela juga dari pelosok kota sampai desa-desa. Dari tahun 1997 di Jakarta. Sekarang udah keluar ke Pulau Jawa. Hampir semua wilayah Indonesia kena di pelosok kota-kota dan di desa-desanya, pelosok desa-desa. Jadi ini penanganannya kelihatan tidak serius benar, walaupun ada penangkapan bandar narkoba banyak apanya tuh narkoba yang disita. Tapi kan punya alat sadap polisi, biasanya ada nomor telepon, HP, email dan sebagainya. Jadi kalau ketangkap kurirnya satu misalnya atau pengedarnya satu, ya tinggal disadap aja siapa-siapa yang terlibat. Kan nanti ketahuan, kan mereka berkomunikasi. Kenapa tidak semuanya bisa dibahas sampai sekarang? Dan ini kelihatan tidak serius pembahasan narkoba di media-media mana rakyat sudah tahu seperti itu kemungkinannya. Kalau saya pendapat pribadi saya sangat setuju. So, rokok sama sekali nggak ada gunanya. Jadi isap rakyat, pajak ke pemerintah. Jadi isinya gali lubang tutup lubang gitu-gitu aja. Atau kecuali rokok diekspor, kan jual ke dalam negeri. Kita lihat sekarang anak sekolah itu negeri di daerah saya. Sebelum masuk sekolah ada ngerokok. Di mana masa depan bangsa kita? Benar nggak? Otak udah kena aditif, diracunin. Kalau pemerintah harus tegas, kalau nggak nih masa depan bangsa ini saya rasa sih bisa kacau kok. Apalagi hukum kita member bisa dibeli semua pejabat. Alasan naikin pajak. Jadi gimana ya? Buat si malakama. Kalau saya sih setuju dimasukin kalau bisa keketat. So pabrik rokok nggak ada gunanya buat bangsa kita. Pabriknya seperti bos saya untung gede-gede. Ya nggak dimatiin rakyat. Itulah pendapatan saya. Kalau saya lihat ya, itu mau bikin undang-undang atau bagaimana, yang jelas sekarang Indonesia sendiri juga masih tergantung ya sama pabrik rokok ya. Jadi kalau kayak sponsor-sponsor olahraga itu kan tetap masih dari pabrik-pabrik rokok yang sekarang ini beredar di Indonesia. Kalau kamu mau bikin undang-undangnya mau dinaikin ya setara dengan alkohol atau dan narkotika, bagaimana dengan pabriknya? Itu juga menyerap tenaga kerja banyak. Nah, yang linting-linting itu gimana? Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan cuma asal bikin undang-undang sepertinya populer, tapi pas pelaksanaannya ya sudah diam lagi. Biasa saja, udah gitu aja. Artinya nggak ada perubahan, cuma retorika aja ini. Kalau kecuali langsung tegaskan rokok tidak boleh berproduksi atau dibatasi produksinya, itu otomatis rokok yang beredar di Indonesia menyusut. Nah, itu otomatis menjadi mahal dan orang rakyat-rakyat yang tadinya yang ketergantungan nggak jadi beli, bisa dialokasi ke yang lain. Nah, itu otomatis dengan pelan-pelan ganti generasi akan turun dan selesai. Nggak pakai undang-undang nggak apa-apa, yang penting batasin aja ininya, produksi rokoknya atau pabrik rokoknya. Terima kasih. Jadi kalau kita sedikit berbicara tentang Indonesia Emas tahun 2045, maka harusnya di tahun 2045 itu anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri yang saat ini usia 30-an atau 40-an juga masih sehat, produktif dan menikmati kesejahteraan Indonesia. Tapi semua mimpi Indonesia Emas itu bisa terganggu, bahkan bisa buyar, apalagi generasi mudanya sakit-sakitan, sakitnya parah. Dan salah satu sakit parah itu bisa disebabkan oleh pemicunya adalah rokok. Oleh karena itu memang sudah selayaknya akses terhadap rokok ini dikurangi. Karena bagaimanapun kalau seorang misalnya jualan donat gitu ya, pasti untuk bertumbuh kan dia berpikir siapa lagi ya yang beli donat ini.
ayo dong rekrut orang baru, rekrut konsumer baru untuk beli donat. Kalau orang yang sudah membeli donat, bagaimana caranya dia sehari jangan makan 2 tapi makan 4 donat. Jadi sama juga perusahaan rokok juga akan berpikir bagaimana melakukan rekrutmen terhadap perokok-perokok baru yang muda-muda belia. Kemudian juga dia akan berusaha orang yang sudah merokok lebih besar lagi konsumsi merokoknya, lebih tinggi frekuensinya. Nah, dengan begitu kan penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti stroke, hypertension, jantung dan sebagainya itu bisa mengintai generasi muda Indonesia dan membuyarkan mimpi Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya. Kalau memungkinkan itu rokok secara bertahap dan pelan-pelan itu dikurangi. Dengan cara apa? Kalau di luar negeri sih dengan cara menaikkan cukai ya. Jadi satu bungkus rokok mungkin harganya 100.000 atau 200.000 rupiah. Bukan 16.000, 20.000 atau 30.000, 35.000. Saya lihat anak-anak sekarang itu semakin banyak yang merokok dan sangat mengkhawatirkan. Dan bukan hanya anak-anak saja, orang tua sampai yang sudah tua sekali itu juga demikian. Laki perempuan itu sama saja, sehingga ini sangat mengkhawatirkan gitu loh Pak. Lalu yang kena paru-paru itu juga cukup banyak sampai kanker paru-paru. Demikian, jadi menurut saya itu saya setuju mendukung dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Terima kasih Pak. Saya tidak merokok dan saya setuju dengan pendapat yang sebelumnya, pembicara sebelumnya, akan menaikkan cukai rokok. Tapi kalau dimasukkan dalam psikotropika atau narkoba itu agak aneh ya nanti ya. Mungkin bayangan saya begini, kalau sekarang kalau mau beli narkoba itu kan harus di apotik. Nah, apakah nanti rokok dijualnya di apotik ya? Kemudian untuk membelinya harus menggunakan resep dokter. Nah, terus kemudian nanti ada lagi rokok generik nanti ya berarti ya. Dan kemudian nanti kalau dijual belikan di supermarket itu bisa ditangkap karena itu jual beli narkoba nggak boleh dilakukan secara umum begitu kan. Jadi repot nanti. Jadi saya pikir sebaiknya tinggal menaikkan cukai rokok itu urusan Menkeu lebih gampang ya, daripada dibawa ke DPR tuh pasti akan membuang-buang uang banyak sekali itu. Mendingan DPR konsentrasi pada undang-undang perampasan aset itu lebih tepat cara saya. Iya, menurut saya jangan sampai ini menjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang ada selama ini ya. Kalau kita tahu tembakau sebagai bahan baku rokok ini kan diatur dalam undang-undang, iya kan? Jadi undang-undang yang tentang perkebunan, di mana juga berbicara tentang bagaimana pendapatan dan penerimaan negara, ya kan? Jadi rokok ini kan bukan barang ilegal, ya kan? Karena diatur dalam undang-undang, distribusinya juga, ya kan? Industrinya juga, ya kan? Jadi apalagi izin usahanya juga resmi, ya kan? Selama ini juga berkontribusi resmi terhadap pendapatan dan penerimaan negara, ya kan? Jadi saya rasanya kurang tepat ya kalau kemudian disamakan seperti itu, gitu. Jadi kita juga harus bisa melihat aspek lainnya, ekonomi, sosial, ya kan? Begitu banyak tenaga kerja yang terserap di industri rokok, ya kan? Pula dengan bagaimana dengan para petani tembakau, seperti itu kan? Jadi saya rasa ini perlu tinjau. Jadi kalau saya rasa sih nggak tepat kalau disamakan, karena dalam hal ini bukan barang ilegal ya. Bisa disamakan sama seperti narkoba, seperti itu nggak boleh samakan sih. Kayaknya keliru. Gitu aja. Kalau saya sangat setuju, karena sifat rokok itu menyebabkan aditif ketergantungan. Dan lagi pula pemerintah sudah seharusnya dan wajib melindungi kesehatan seluruh masyarakatnya. Nah, untuk pengaturan pendistribusian dari rokok sendiri itu juga harus diatur, seperti contohnya di Thailand aja. Kalau menjual rokok itu kalau pagi siang enggak, dia sudah mulai sore baru buka. Dan itu pun jelas tertulis di kaca bahwa yang membeli itu harus usia dewasa.
di atas 17 tahun. Itu saja. Saya sangat setuju bahwa pemerintah harus mengatur distribusi rokok ini dan juga harus melindungi kesehatan seluruh masyarakatnya. Apalagi akhir-akhir ini saya membaca bahwa peningkatan untuk pemakai rokok itu di kalangan anak remaja itu meningkat. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Ya, jadi kita ini ya sayangnya kita ini belum menjadi negara maju. Jadi kita masih sebagai negara berkembang menuju ke negara maju. Sehingga industri rokok yang padat karya seperti ini itu nggak bisa main dihilangkan begitu aja. Saya nggak tahu implikasinya mengenai RUU kesehatan ini implikasinya ke industri rokok seperti apa. Tapi kita tahu industri rokok ini menyerap padat karya yang begitu banyak. Jadi kalau mau diatur kembali distribusinya dan sebagainya praktek di lapangan saya rasa susah lah. Mau dilarang penjualan kepada yang di bawah 17 tahun saya rasa juga sulit untuk dikontrol. Yang paling praktikal adalah sekali lagi saya sangat praktikal. Paling praktikal adalah naikkan harganya sedikit demi sedikit. Jadi dengan begitu otomatis kita makin membuat itu rokok itu semakin mahal, cukainya juga menjadi semakin banyak untuk negara. Memang market juga akan mengecil, tetapi kita harus melindungi generasi muda kita dari pengaruh rokok. Memang biar gimana pun juga rokok adalah substance yang agak baik. Jadi jadi harganya naikin itu udah paling praktikal. Biarkanlah memang yang orang-orang yang memang ini ya mereka spend uang untuk rokok itu makin lama mereka akan berpikir saya spend 100.000 untuk bungkus rokok. Jadi di Australia, Singapura sebagainya itu harga rokok itu mahal sekali. Sehingga orang juga berpikir 2 kali untuk rokok. Kalau sekarang bisa dikepeng 2.000 dapat pembahasan. Jelas anak-anak kita pasti rokok. Jadi naikkanlah harga rokok itu paling praktikal dan paling simpel sekali. Thank you. Ini namanya buah si malakama. Diisep mati rakyat, nggak diisep mati pengusaha sama pemerintah. Kalau diisep kan rakyat mati semua kan pelan-pelan, nggak langsung kan. Kalau diisep yang dapat pajak, dia namanya buah si malakama. Pengusaha tambah kaya, kaya tambah peot. Ini masa ini udah lama. Jadi itu kadang-kadang tuh banyak timpang tindih. Saya punya pengusaha juga pabriknya di Malang. Itu pasti disogol daerah situ. Semua main sogok kan. Jual beli matre, BB itunya. Itu sih main semua deh. Pokok kalau ke Indonesia sih nggak bakal habis ya. Itu semua kan dapat income-nya, dapat duit. Nah, jadi tergantung pemerintah pilih mana yang bagus. Ya. Mau untuk pajak, mau untuk rakyat. Oke. Tapi keputusan di pemerintah, ya nggak? Iya, hari ini kita bahas rokok, iya toh. Nah, saya sih setuju ya. Kenapa? Dasarnya, karena saya pikir kita percayalah eksekutif sama legislatif. RUU ini mereka memiliki integritas untuk membahasnya. Kenapa? Saya lihat rokok ini semakin hari itu anak-anak muda, anak-anak kecil juga banyak sekali. Itu semakin banyak yang merokok. Tentu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kan. Manfaatnya kan hanya berkaitan dengan industri rokok yang ya kita akui menampung cukup banyak tenaga kerja. Tetapi saya pikir lebih baik untuk bangsa ini secara bertahap nanti semakin pemerintah semakin mengurangi ketergantungan terhadap pajak dari produk ini. Dan mungkin rancangan undang-undang ini akan memulai. Tentu eksekutif dan legislatif melakukannya dengan integritas yang tinggi. Jangan ada kiri kanan pengusaha yang senggol sana senggol sini. Kalau itu saya pikir rakyat juga akan mengawasi ya. Nah, saya pikir ini hal baik lah. Kita cobalah. Apakah dimasukkan ke kategori narkoba? Saya yakin juga tentu nggak secara langsung, ya kan? Nah, lebih baik rokok dilanjutkan untuk di pembahasan rancangan undang-undang ini. Rokok lo takutin ya, narkoba apa itu ya? Enggak, kita harus secara ilmiah apa itu emang termasuk zat adiktif atau apa ya kan? Levelnya apa ya kan? Secara iya dong ilmiah lah. Terus kemudian
emang itu anak-anak muda itu seharusnya itu yang jual itu kalau dibeli oleh yang muda nggak boleh, atau law enforcement lah ya, law enforcementnya misal ketahuan anak kecil, anak-anak yang masih itu ngerokok, jadi kiring, ditangkap, dikurung atau dibina lah. Soal rokok itu ada kemarin ini saya lihat di medsos ada yang umurnya 100 lebih yang malah nyuruh nggak ngerokok, malah ya udah mati semua itu. Ada tuh yang lagi merayakan ulang tahun saya lihat di. Jadi sebenarnya ya itu nggak selalu begitu lah ya. Memang membunuh itu apa ya kan. Tapi itulah sekali lagi ya. Pendidikannya ya istilahnya dikasih tahu bahwa ngerokok tidak baik kan ya. Jadi law enforcement juga ujung-ujungnya sih jangan korupsi lah. Sebenarnya ini bau-baunya saya lihat nih bau korupsi nih semua ini. Ya. Undang-undang itu semua dibikin ya saya juga pusing gitu ya. Pokoknya kalau Indonesia nggak korupsi itu wah udah luar biasa ya. Sebenarnya keluarga saya semua tidak merokok, tapi kalau rokok dimasukin ke dalam setara dengan narkoba itu menurutnya berlebihan, karena ya nggak juga orang ada ya umur 90 ya merokok juga nggak masalah. Saya sendiri keluarga nggak merokok, kalau itu dimasuk ke dalam kategori narkoba nanti berlebihan. Kalau saya berlebihan. Cuman mungkin pembatasan itu penting sehingga anak-anak yang di bawah umur jangan sampai merokok. Kerugian dari negara untuk kalau ini nanti diterapkan banyak, biaya cukainya berapa banyak, berapa besar. Terus petani bagaimana, petani tembakonya, terus pabrik rokok sama pekerjanya itu bagaimana, kita nggak mikirkan hanya satu. Pembatasan saya setuju, tapi jangan ini kan nanti sama sekali tidak boleh sama sekali tuh yang merokok tuh hanya segelintir orang itu pun tempatnya yang khusus. Waduh, saya nggak membayangin dah hal ini bisa terjadi. Bagaimana dia bisa mengontrol sampai desa? Adanya nanti kalau nggak ini ya udah dia melinting sendiri, dia bikin rokok sendiri dengan tembakau yang ini dia iris-iris sendiri. Adanya nanti begitu. Janganlah kalau dijadikan dengan narkoba. Rokok memang bukan narkoba, tapi jangan coba-coba, ya kan? Saya dulu juga ngerokok ya, tapi sudah bertobat, jadi nggak merokok lagi, udah 30 tahun lah nggak merokok lagi. Nah, jadi gini, memang kalau sekarang kalau nggak ngerokok, sudah tidak merokok, ngeliat orang rokok, deket-deket orang rokok tuh rasanya ini ya, gerah gitu, nggak nyaman. Tapi untuk undang-undang dijadikan narkoba, digolongkan narkoba, itu kayaknya nggak bisa deh, nggak cocok seperti itu. Yang bisa memang betul pembatasan. Nah, kita atur teknis penjualannya, jangan dijual di warung, jangan dijual supermarket. Kalau dijual di pasaran seperti itu, pasti banyak orang siapa aja bisa beli. Anak-anak pun jadi bisa untuk jadi ngerokok gitu. Nah, itu dibatasin outlet-outlet tertentu aja, jadi nggak dijual seperti umum seperti itu. Sehingga yang belinya itu pasti nggak mungkin anak-anak sekolah, karena ketika datang ke tempat itu, outlet itu, mereka sudah ditolak. Nah, jadi memang yang penting teknis pelaksanaan aja di lapangan bagaimana, dan juga ya terus terang memang dibutuhkan juga law enforcement yang bagus ya. Selama ini kalau di kita tuh cuman ngomongnya doang, praktek di lapangannya kurang. Memang rokok itu nggak baik ya, merusak tubuh, juga ada mengganggu orang di sekitarnya untuk asapnya ya. Tapi sebenarnya korupsi lebih lagi, lebih jahat dari zat adiktif. Itu merusak bangsa negara Indonesia. Itu harus dimasukkan ke dalam zat adiktif yang paling berbahaya. Itu harusnya sudah diprediksi dan juga harus dimasukin ke dalam kategori yang seperti itu. Jangan cuman rokok, minuman keras, ya itu juga sama. Judi juga itu merusak rumah tangga, keluarga.
ya. Saya juga berharap judi juga dituntasin karena saya tahu banyak judi online dari Kamboja tuh yang menjaring orang Indonesia untuk berjudi, dan saya harap itu dapat diputusin mata rantainya oleh pemerintah. Jadi jangan cuma yang seperti itu yang dilihatin, tapi seluruhnya. Korupsi, itu judi online, itu juga harus dihentikan. Itu saran saya, dan saya berharap supaya bangsa Indonesia hidupnya lebih baik lagi. Dikategorikan apa, dia tetap tidak baik. Mungkin pemerintah masih menganggap bahwa itu ada biaya cukai rokok yang bisa dipungut. Tentu ya, ini makanya number one kan orang terkaya kan rokok. Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya itu harus dilihat apakah hasil rokok ataupun tembakau lebih menguntungkan dibuat seperti itu atau enggak. Katakan kita ini negara agraria, tembakau merupakan potensi ekonomi yang bagus. Petaninya banyak sekali, dan hasil yang dihasilkan dari tembakau ini, pajak dan lain-lainnya ekonomi sangat banyak. Apabila disebutkan seperti itu, nanti akan terjadi kerugian ataupun pemasukan negara nggak ada. Nah, apakah DPR lebih melihat pemasukan atau akibat yang ditimbulkan oleh rokok ini? Makanya kok bisa banyak penyelundupan ke negara asing dengan tembakau atau rokok kita. Berarti kualitas tembakau kita lebih bagus. Nah, kalau misalnya tembakau di-bridle seperti ini, ya pemasukan negara nggak ada. Nah, DPR harus bijaksana di sini. Apakah lebih menguntungkan rakyat atau negara, atau lebih memiskinkan rakyat? Karena potensi yang lebih cepat ya itu, daripada kosong lagi ya bangkrut kita. Terima kasih. Saya cuma mau kasih masukan supaya pemerintah dan DPR itu mengkaji lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan gitu, karena kita kan yang kebanyakan sih kasih masukan atau putusan-putusan itu yang nggak benar, belum tahu jelas udah main kasih masukan seperti yang rokok ini nih dijadikan masukan ke dalam kategori narkoba, kan jadinya jadi rancu gitu. Terima kasih. Itu rokok dari dulu tuh ribut melulu sih. Kalau memang ribut kan orang DPR kayak nggak ada kerjaan aja sih. Dari dulu sudah dibilang ya rokok secara MUI sudah mengakui tidak ada yang dibilang halal, katanya makruh. Nah, kalau udah begitu udah nggak usah diributin, itu biarin aja jalan. Yang mau suka rokok ya rokok, kalau nggak suka ya sudah. Itu juga ada pendapatan nilai buat bayar itu ke negara juga ada, pajaknya juga ada. Udah biarin aja, ngurusin yang lain itu, yang undang-undang perampasan harta para koruptor itu yang penting. Rokok itu nggak penting, ngurusin yang nggak jelas gitu. Tolong atau di DPR tuh. Saya pikir sih itu rokok nggak usah dibahas-bahas terus, karena itu kan sifatnya makruh. Boleh bisa, boleh kagak. Karena apa? Orangnya, manusianya, pribadinya masing-masing. Kalau cuma ngerokok silakan, nggak mau ngerokok ya nggak apa-apa. Karena apa? Banyak cukai dari rokok itu yang memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Itulah yang jadi masalah. Sifatnya tuh karena kalau mau main petani bako ditiadakan, itu banyak buru-buru di pabrik di Jawa Timur, Jawa Tengah itu yang angguran. Iya, mamanya jarum, gudang garam, di Samsu, macam-macam itu. Jadi nggak susah itu sifatnya, itu kan pendapatan. Jadi buat DPR tuh cari ya selesaikan penyitaan aset negara, TOR, terus ART, dibikin tuh undang-undangnya, jangan yang begini, yang aja begini aja. Iya, saya kira DPR ini tidak up to date ya, tidak tahu perkembangan dunia. Sementara banyak dunia yang sudah menghalalkan ganja, kita rokok mau dimasukin ke item yang harus di-ban. Ini akan
banyak sekali resistensi. Tanya aja banyak sekali kita ini rakyat yang konsumsi rokok ya. Itu besar sekali dan menyangkut hajat hidup orang banyak sekali. Baik itu produsen, pekerja ya, petani segala macam. Jadi ini nonsens lah menurut saya, susah untuk dilakukan. Kemudian apa sanggup itu melarang orang merokok? Saya nggak yakin dengan itu. Ya, kalau apalagi dunia sudah sedang berubah ya. Jadi nggak up to date menurut saya. Saya ya kalau memang ada pembatasan boleh-boleh aja. Tapi ini kita perlu tahu sekarang meskipun harganya dinaikkan loh, tetap orang beli dan tidak semuanya sakit. Saya dari yang saya tahu ya, dari 10 orang mungkin 1 yang sakit, mungkin ada yang nggak sakit itu. Jadi perlu menurut saya kalau memang ada pengaturan boleh lah, tapi tidak perlu seketat narkoba ya menurut saya ya. Ya memang dia memang ada dampak negatifnya. Tapi ya perusahaannya bangkrut, tutup semua, banyak pengangguran. Nah ini dilema, makanya pemerintah harus bijak. Kalau memang ada pengaturannya, yang pasti hampir seperti narkoba, tapi bukan narkoba gitu loh. Jadi ditaruh di posisi mana ya silakan diatur dengan bijak. Karena kita rakyat juga butuh untuk bekerja ya. Ya katanya cuma 1 orang yang mati, ada yang umur 90 nggak mati-mati ngerokok. Sekarang gini aja deh, kita nggak usah beri pendapat subjektif, coba di ronsen paru-parunya sama orang yang nggak ngerokok, ada bedanya nggak? Udah itu kalau mau bilang nggak berbahaya, suruh itu aja orang yang lagi hamil atau yang baru bayi itu dikasih rokok aja. Kenapa nggak boleh dikasih? Kenapa kalau nggak itu nggak berbahaya, kenapa nggak dikasih aja sekalian? Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, dibikin aja judi, narkoba, kita dikasih peringatan. Kalau Anda miskin, kita nggak tanggung loh. Kalau Anda main judi, kalau Anda misalnya ketagihan narkoba, jangan salahin saya loh. Saya udah bilang gitu loh. Jadi jangan bilang itu karena demi hajat hidup orang banyak itu dilegalkan gitu. Oke, makasih. DPR sama pemerintah sekarang udah peduli dengan orang-orang yang nggak merokok gitu. Kalau orang yang nggak merokok itu tersiksa kalau lingkungannya itu merokok, karena begitu bawa asap rokok bisa langsung pilek, bisa langsung batuk. Yang ngerokok itu kan, saya semakin lihat belakangan ini semakin banyak anak muda yang merokok. Itu bahkan saya lihat anak-anak SMP, SMA begitu merokok, mereka merasa sepertinya udah bergaya sekali. Dan ini tentu bagi bangsa kita kurang baik. Tetapi persoalannya industri rokok kita masih menampung begitu banyak tenaga kerja. Nah menurut saya rancangan undang ini patut dibahas dengan teliti dan tentu secara bertahap akan membawa kebaikan bagi bangsa kita. Mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.